Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau di jam pertama saya membawakan bagaimana keluarga supaya kuat, supaya tidak mudah bercerai. How to build a strong family. Maka di jam yang saat ini saya akan membawakan penyesatan. Penyesatan sedang terjadi di gereja-gereja maupun di luar gereja-gereja. Nah, izinkan saya menayangkan terlebih dahulu. Anda sering menerima undangan pernikahan seperti yang sekarang ditayangkan. Tolong ditayangkan undangan foto-fotonya, undangan pernikahan. Ada dikirim undangan pernikahan, invitation the wedding dari si A dan si B, dan foto-foto weddingnya. Yang paling depan mesti setelah judul penyesatan mestinya ada. Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Wow, ini yang paling penting. Oke, saya bacakan. Kita semuanya sering menerima satu invitation wedding card. Di situ ditulis invitation wedding antara si A dan si B di sebuah kota. Dia akan di blessing sama seorang pendeta. Lalu kita sering lihat pre-wedding fotonya. Sayang sekali ini pre-wedding fotonya bagus sekali. Pre-wedding foto seorang laki yang ganteng dengan seorang wanita. Pre-wedding Anda tahu foto-fotonya lagi romantis dengan kata-kata yang luar biasa. Ternyata yang menikah adalah seorang wanita dengan seorang wanita. Wanita yang satu mengalami transgender dan dirubah. Dan ini terjadi di Amerika, kalau nggak salah siapa namanya Bruce Jenner ya. Nah, lalu di Indonesia mulai lagi heboh-hebohnya di Pulau Bali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, makanya kenapa ada bimbingan pranikah, tujuannya supaya bisa mendeteksi hal-hal demikian. Bayangkan, saya sudah ceritakan kemarin, kurang lebih 5 bulan lalu saya diundang oleh jemaat untuk me-wedding, untuk memberkati pernikahan mereka di Pulau Bali. Pada hari yang sama di Pulau Bali ada 10 pemberkatan nikah dari Jakarta. Salah satu pemberkatan nikahnya itu yaitu cucu dari seorang konglomerat. Saya nggak tahu pendeta mana yang memberkati. Dan jujur sedikit kecolongan mungkin pendeta itu di dalam bimbingan pranikah konselingnya. Ternyata yang menikah adalah wanita dengan wanita. Wanita yang sudah transgender, sudah berkumis, dapat suntikan testosteron sehingga sudah berkumis. Jadi sebetulnya wanita kawin sama seorang wanita. Dan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang mungkin pada waktu itu dia nggak tahu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hal ini mulai rame dan belakangan saya ada fotonya, sayang kenapa multimedianya bisa kirimnya nggak ada. Saudara, di Bali baru-baru ini kurang lebih 2 bulan yang lalu, yaitu orang bule satu kawin sama orang Bali, yaitu laki kawin sama laki, yaitu alias homoseks, dan diberkati sehingga menjadi bahan pembicaraan yang luar biasa. Hotelnya ditegor dan lain-lain karena di Indonesia Islamnya masih kuat sekali, nggak bisa menerima LGBT dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, foto Minyong tidak ada juga ya. Minyong ada nggak? Nah ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus,
kurang lebih 4 bulan yang lalu, saya sedang mengajak cucu saya umur mungkin 2 tahun ke sebuah mall. Waktu mall, dia dari jauh melihat ada sebuah toko yang jualan mainan anak-anak. Yaitu gambarannya, nah ini tokonya kayak begini. Nah saudara, cucu saya waktu itu lari ke sini, insist mau beli ini. Dan kebetulan pada waktu kejadian itu juga ada anak kecil lain yang lagi merengek-rengek harus beli mainan ini. Nah tolong tayangkan mainannya. Nah mainan ini Anda lihat terutama yang ini. Nah tolong diperbesar sekarang the next slide-nya. Nah ini, itu mata satu. Kalau Anda perhatikan mainan Minions ini, itu adalah iluminasi antikristus. Nah saudara, tolong tayangkan itu dulu. Ya ini dulu. Nah saudara, ini mainan ini sempat heboh sekali di Indonesia. Mainan Minions ini. Minions ini diciptakan oleh seorang campuran Prancis dan Indonesia namanya Pierre Corvins. Pierre Corvins. Papanya Prancis, mamanya orang Indonesia. Dan dia berhasil menciptakan mainan ini sampai dia kaya raya. Tetapi di belakang ini semua adalah antikris lagi mulai bekerja. Saudara, kenapa saya katakan ini antikris nih? Ini mainan ada rohnya yang akan mengikat anak Anda yang main. Di Jepang sama di Korea banyak anak kecil yang main mainan ini. Waktu di loteng, maka mainan ini bisa memberikan kayak suara kepada bayinya untuk loncat sebagai Superman. Dan anak ini loncat dan diketemukan mati di lantai dasarnya. Dan kejadian ini tercatat di Jepang sama di Korea banyak sekali. Bayi yang meninggal di bawah ternyata diketemukan mainan ini ada di atas lotengnya. Saudara, kalau mendengar cerita ini seolah-olah kayaknya nggak masuk common sense. Nah saudara, saya bisa mengatakan ini karena saya mengalami kasus ini. Saudara, back to 20 tahun yang lalu, anak saya masih umur 5, 6, 7 tahun waktu itu. Anak saya yang paling bungsu. Waktu itu saya diundang sama seorang konglomerat yang punya tanker di Indonesia. Salah satu yang orang punya tanker yang terbesar. Itu pasien saya. Kemudian dia mengundang saya ke Bali untuk tinggal di Jimbaran. Dia punya butik hotel. Waktu 20 tahun lalu lagi onnya, yaitu orang bikin butik hotel, yaitu satu villa 300 meter, ada kolam renang sendiri, lalu view-nya ke laut. Exactly location-nya adalah di dekat sebelah-sebelahnya Hotel Intercontinental-nya Jimbaran. Nah saudara, ini orang pengusaha ini dia punya 6 villanya masing-masing 300 meter persegi, semuanya facing ke laut semua, dan ada kolam renangnya sendiri, dan dia sediakan butler untuk makanan paginya seperti hotel bintang 5. Nah satu malamnya $1,000 ini 20 years ago. Nah karena saya diundang, ya saya datang ke situ. Nah saudara, waktu saya datang itu bungalow-nya 3 kamar. Waktu saya mau masuk ke bungalow itu saya sudah lihat di depan tuh ada sajenannya. Lalu kita anak Tuhan kan kita percaya roh Tuhan yang ada di kita lebih besar daripada roh-roh yang kecil. Jadi kita nggak usah takut. Nah setelah saya masuk ke kamar itu, saya doakan kamar itu semuanya. Semuanya oke. Malam hari, waktu saya setelah ngobrol sama pemilik hotel atau pengusaha itu,
Saya mau masuk tidur, saya lihat anak saya yang umur 5-6 tahun ini sedang watching televisi acara Kuasa Gelap, yaitu Deddy Corbuzier. Nah, waktu itu kali saya beritahu anak saya, jangan nonton film Kuasa Gelap. Lalu dia masih nonton 5 menit, kemudian dia baru switch off, dia baru matikan. Nah, malam harinya anak saya mau minta tidur satu kamar, lalu kita minta extra bed di kamar itu. Saudara, jam 1:30 pagi ada suara gaduh yang bikin saya sama istri saya terbangun. Waktu kita terbangun, kaget sekali melihat anak saya sedang berdiri di depan televisi, memaksa dirinya mau masuk ke dalam televisi situ. Televisi zaman dulu kan masih besar, gendut. Dia lagi berusaha menjerit mau masuk ke dalam televisi itu karena dia ketarik mau masuk ke dalam televisi itu oleh roh gelap. Nah, saudara kalau belum nonton, saudara belum ngalamin, saudara kurang percaya. Saya karena sama istri saya mengalami, kita berusaha menarik dia keluar. Dia mau masuk ke dalam tabung televisi, kita berusaha tarik dia keluar. Waktu kita menarik, kalah kuat. Pada waktu itu kita baru ingat berbahasa roh. Kita berbahasa roh, ternyata waktu kita berbahasa roh, kita berhasil menarik anak saya, tarik keluar dari tabung televisi itu. Di situ kita baru lihat betapa bahayanya kuasa gelap itu bisa menarik. Dari kejadian itu, waktu saya lihat mainan Minion ini, dan saya lihat kejadian yang di Jepang maupun di Tokyo, saya bisa bayangkan bahwa anak itu loncat dari atas ke bawah karena ada bisikan daripada Minions Illuminasi ini. Hari ini dengar baik-baik, penyesatan sudah masuk ke dalam manusia, laki kawin sama laki, perempuan sama perempuan. Penyesatan juga masuk ke mainan untuk meracuni anak-anak. Sekarang Anda lihat sosial media itu yang akan menghancurkan anak-anak kita, sehingga kekristenan anak kita dipanggilnya Christian Google, Christian Facebook, Christian Instagram. Makanya kalau kita orang tua tidak memiliki waktu untuk memperhatikan anak kita, maka jangan kaget sosial media yang akan memuridkan anak-anak kalian dan menjerumusnya jauh dari Tuhan dan menjadi tipu daya muslihat iblis semuanya. Nah, saudara, saya tertarik hari ini untuk menceritakan. Nah, ini benar nih. Ini undangannya, coba. Ini saya lihat nih. Ya, coba sekarang muncul nih. Sekarang ini undangan, terus pre-wedding fotonya. Ini yang menikah ini, lihat. Anda lihat ini lakinya, ini perempuannya, Anda lihat lagi pre-wedding foto. Luar biasa, dia perkatakanlah you will forever be my always. Luar biasa. Nah, ini kemudian pernikahan yang di Bali ini. Ya, pernikahan bule dengan orang Bali. Nah, saudara, tadi yang saya bilang, Anda kalau perhatikan mundur satu mundur, coba mundur satu. Anda lihat exactly, Anda mana tahu kalau itu laki itu adalah perempuan sebetulnya. Ya, makanya kenapa bimbingan pranikah, konseling pranikah itu penting. Ya, nah sekarang kembali, penyesatan sudah terjadi di mana-mana. Saudara semuanya orang Kristen. Mari kita buka lihat dulu Hosea 4. Kalau ada yang punya Alkitab, Anda buka Hosea 4 ayat yang ke-6. Apa bunyinya Hosea 4 ayat 6? Hari ini saya mengharapkan dengan message saya yang singkat, Anda mengerti mengapa seorang Kristen kalau ke gereja harus bawa Alkitab. Ingat baik-baik,
Gereja memuridkan Anda, bukan gereja menjadikan Anda fans. Kalau fans sesukanya, mau ngapain boleh. Tetapi kalau anak Anda ke sekolahan, saya percaya anak Anda diwajibkan bawa buku untuk dibaca, ada homework, ada PR yang Anda mesti kerjakan. Demikian juga gereja, seharusnya kalian harusnya ingat baik-baik, jangan merasa tersinggung kalau kita bicara mengenai soal Anda harus bawa Alkitab. Ya, saudara, 3 bulan lalu saya waktu saat teduh saya dapat firman Tuhan dari, saya tidak tayangkan, ini mencong sedikit, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 2 yang bunyinya begini. Kalau kamu mau khotbah, kamu melihat ada yang gak benar, tegurlah mereka. Firman Tuhan harus merubah jemaat. Firman Tuhan bukan menyenangkan daging. Apa yang gak benar Anda harus berani tegur, apapun risikonya, gak diundang atau dibenci. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus engkau tegakkan. Luar biasa, Anda banyak mayoritas setuju. Jadi berarti Anda siap terima firman Tuhan yang keras. Firman gereja ada supaya kita dari nggak benar menjadi benar di hadapan Tuhan. Itu gereja baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara lihat Hosea 4 ayat 6, Anda akan lihat yang bahasa Inggris lebih bagus. Bunyinya, my people are destroyed. Kenapa? Lack of knowledge. Bahasa Indonesianya lebih nggak seganas, umatku binasa karena nggak mengenal Allah. Tetapi kalau yang di atas, just because lack of knowledge, you will be destroyed, my friend. Bagaimana Anda nggak lack of knowledge kalau Anda nggak bawa Alkitab? Hari ini saya akan mengupas betapa bahayanya kalau Anda main Alkitab pakai laptop atau pakai gadget itu. Saya akan ceritakan betapa bahayanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang, you are destroyed. Lack of knowledge. Just because of lack of knowledge, you will be destroyed. Engkau akan hancur, engkau akan mati karena kekurangan ilmu pengetahuan. Saudara, ilmu pengetahuan ini ilmu pengetahuan. Makanya kenapa saya himbau jemaat bawa Alkitab, bawa Alkitab, bawa Alkitab. Because kamu orang mau di-disciple, dimuridkan. Murid gak mungkin gak bawa bukunya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Dari sosial media sedang menyesatkan anak Anda sampai tertarik dengan game. Penyesatan terjadi. Sekarang gimana supaya kita nggak tersesat? Kita nih yang dewasa nih, gimana caranya nggak tersesat? Buka sama-sama Matius 22 ayat 29. Anda boleh catat nanti. Matius 22 ayat 29. Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dengar baik-baik, kamu sesat loh kalau kamu gak mengerti Alkitab loh. Artinya kalau Anda gak mengerti ini dengan benar, Anda gampang sekali disesatkan. Gereja kalau nggak memaksa jemaatnya bawa Alkitab, gereja itu jemaatnya nggak tahu jemaatnya sedang disesatkan oleh si pendetanya. Saya selalu ngomong di atas mimbar, kalau gereja tempat saya gembalakan sudah keluar dari Alkitab,
tinggalkan gereja tempat saya bilang. Artinya saya sudah nggak benar, dan sedihnya sekarang banyak gereja yang nggak benar. Bagaimana Anda bisa tahu Anda berada di gereja yang benar atau tidak kalau Anda tidak pegang Alkitab? Hari ini jelas Matius 22 ayat 29 mengatakan, kamu sesat, kata Yesus, karena kamu nggak mengerti kitab suci. Dan tadi Alkitab sudah mengatakan di kitab Hosea, engkau destroyed karena lack of knowledge. Just because lack of knowledge, you will be destroyed, my friend. Jadi ini jangan main-main dengan Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ngucap syukur. Kemarin saya ke Vancouver. Saya diminta khotbah sekali di Vancouver. Saya lihat ada jemaat satu di Vancouver yang jemaat kalau dia di Indonesia dia berjemaat di tempat saya dan ikut doa fajar. Dia sponsorin 100 buku Alkitab. Jadi dia lagi menghimbau supaya jemaat di Vancouver tuh semuanya mesti bawa Alkitab masuk. Yang nggak bawa dikasih pinjam, dan dia yang sponsorin. Luar biasa, saya bilang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini akhir zaman, penyesatan akan terjadi. Alkitab ada ya? Yes. Matius 24, Anda buka Matius 24 ayat 4, 5 dan 11. Matius 24 itu Jesus yang khotbah tentang akhir zaman. Apa yang Jesus ngomong? Jesus ngomong di Matius 24 3 kali. Jesus ngomong, umatku akan disesatkan. Artinya kalian akan disesatkan. Coba Matius 4 ayat 24 tolong tayangkan. Ayat 4, ayat 5, dan ayat 11. Matius 24. Setelah gambar bulan menjadi darah. Saya ada setelah. Oke. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu yang pertama kali, ayat keempat. Ayat kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang. Kedua kali Yesus kasih warning. Yang ketiga, ayat ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dengar baik-baik. Dari sini Anda lihat khotbah Yesus tentang akhir zaman 3 kali dia ngomong kasih warning, umatku akan disesatkan. Sekarang kalau Anda lihat ayat 5, siapa yang menyesatkan? ISIS? Agama lain? No. Yang menyesatkan orang gereja sendiri, pendeta yang menyesatkan, gereja yang menyesatkan. Anda lihat ayat 5, tolong tayangkan lagi. Banyak orang akan datang dengan memakai nama siapa? Nama Yesus loh. Artinya orang Kristen, pendeta, pembicara. Dan berkata, akulah Mesias. Ini sudah ada nih di Meksiko. Pendeta yang mengaku dia Mesias. Ya, dan mereka semuanya ngapain? Menyesatkan banyak orang. Jadi dengar baik-baik, yang akan menyesatkan kalian orang dalam. Makanya supaya kalian jangan tersesat, kalian harus baca Alkitab. Alkitab udah kasih warning di Matius 22 ayat 29, kamu sesat, kata Yesus, karena kamu gak menguasai Alkitab. Jadi hari ini saya harap dengan preaching saya hari ini, kalian minggu depan bawa Alkitab. Semua tujuannya baik untuk kalian.
Buat apa kekristenan kita kalau berujung di penyesatan? Saudara tidak akan tahu kalau saudara sedang disesatkan. Saudara nggak akan tahu kalau saudara itu. Saudara mana tahu sih dolar asli atau dolar palsu kalau bukannya money changer? Demikian juga saudara nggak akan mengetahui saudara tersesat nggak kalau saudara nggak menguasai Alkitab. Makanya saya selalu beritahu kepada jemaat yang saya menggembalakan bahwa Alkitab, kalau saya sudah keluar dari Alkitab, just left this church. Saya berani menantang jemaat saya begitu. Makanya pembicara semuanya saya saring, keluar nggak daripada konteks Alkitab maupun visi gereja. Hari ini dengar baik-baik. Sekarang Anda buka Markus 13. Markus 13 ayat 22 dan 23. Ini dia repeat lagi nih. Markus 13 ayat 22 sama 23. Saya yang sebelah ujung kanan itu PB artinya perjanjian baru halaman segitu. Kenapa? Saya lagi memaksa jemaat saya semuanya buka Alkitab. Makanya saya kasih keringanan untuk buka, lihat di atasnya. Untuk daripada nyari ntar gengsi dilihat sebelah lagi nyari-nyari nggak ketemu lagi. Nah saudara kasih Tuhan Yesus, Markus 13 tulis gini, sebab Mesias itu gereja loh. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan BMC. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Dengar baik-baik. Yesus sudah ngomong, di akhir zaman banyak pendeta gereja yang palsu yang menyesatkan. Hati-hatilah. Aku sudah lebih dulu ngomong loh. Aku sudah kasih warning loh. Melalui khotbah hari ini saya sudah kasih warning, kata Yesus. It depends on you. Mau disesatkan atau tidak. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya baru 20 tahun orang Kristen. Sebelumnya saya bukan Kristen. Sebelumnya saya percaya agama lain. Saya pergi juga ke tempat yang penyesatan. Tayangkan Gunung Kawi saya pergi juga. Kenapa? Karena di Gunung Kawi bisa bikin mujizat, bisa. Tadi kita sudah baca di Matius 24 ayat 5. Mereka bisa mengadakan mujizat. Kalau mereka tidak bikin mujizat, tidak ada pengikutnya. Pada waktu itu saya nggak mungkin ke Gunung Kawi kalau nggak ada mujizat. Orang mengatakan yang berat jodoh bisa enteng jodoh. Orang katakan yang miskin bisa jadi kaya. Ya. Jadi penyesatan awalnya mesti ada apa? Ada sesuatu yang positif, berkat. Baru ada follower. Kalau nggak ada follower, kalau dia dari awal nggak ada berkat, nggak ada followernya. Anda kalau main forex, foreign exchange, awalnya seolah-olah menang supaya kalian follower. Waktu kalian main gede lagi baru hancur. Biasanya gitu. Demikian juga judi. Judi awalnya apa? Menang. Hari ini dengan baik-baik. Penyesatan sudah terjadi dari dulu. Cuman sekarang intensitasnya lebih gila-gilaan sekarang. Yang kedua, tadi bilang kamu sesat karena kamu nggak mengenal kitab suci dan kuasa Allah kamu nggak kenal. Saudara, di Singapura ada seorang dokter THT yang sangat terkenal, saya kenal dekat sekali. Istrinya kena lung cancer, umur 40 lebih meninggal dunia. Nah, waktu belum meninggal dunia karena medicine udah hopeless, dia cari kuasa yang bisa menyembuhkan, yaitu dia lari ke India, tayangkan Sai Baba. Saudara, tayangkan Sai Babanya.
Syai Baba ini bisa menyembuhkan istri dokter ini, sempat sembuh 1 bulan. Tetapi dengar baik-baik, hanya kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan totally. Kuasa-kuasa yang lain ada tumbal yang Anda mesti bayar. Maka Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the life, and the truth. Hari ini dengar baik-baik. Ini semua penyesatan sedang terjadi semua. Dan sekarang nyerempet sedikit Amerika. Amerika tanggal 26 Juni tahun lalu dihebohkan dengan dilegalisirnya LGBT. L singkatan dari lesbian, G dari gay, B dari bisexual, T dari transgender, sekarang tambah I yaitu intersex dengan binatang. LGBTI atau sekarang masih LGBT. Saudara, Supreme Court-nya Amerika tanggal 26 Juni 2015 memutuskan dengan voting 4-3, 5-4, coba 2, 4, 5, 9, 5-4 untuk LGBT. Nah sekarang Anda lihat ini fotonya. Ini adalah orang-orang yang menentukan Amerika. Anda lihat ini muka-mukanya dari Supreme Court. Anda lihat di atas ada 3 wanita. 3 wanita. Hakimnya yang 6 adalah laki. Anda mau tahu keputusannya siapa yang pro LGBT? Itu saya tanda cross. Tolong ditayangkan perempuan menyetujui LGBT. Anda tahu ini orang perempuan, they are Christian, tetapi they don't know about the Bible. Makanya mereka apa? Tersesat. Mereka pilih, nanti saya buktikan di Bible bunyinya apa. Ini tanda orang tidak bawa Bible, orang tidak dimuridkan dengan benar, maka keputusan yang dibikin semua keluar dari Bible. Anda bayangkan 5 orang yang menyetujui LGBT, justru 3-3-nya perempuan semuanya. Can you imagine? Dan itu happen in the Australia. Di Australia Perdana Menteri yang kemarin itu wanita Julian yang mengatakan I am a lesbian, so what? Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sedih sekali nggak? Sedih. Saya percaya kalau 3 hakim perempuan ini, jemaat BMC pasti keputusannya lain. Beri tepuk tangan. Karena jemaat BMC mulai minggu depan semuanya bawa Alkitab baca. Nggak tersesat. Nah saudara lihat, sekarang LGBT, apakah dari Amerika? No, Amerika cuma ngikut nih. Anda lihat ini tandanya LGBT. Anda jangan di iPhone Anda ikut-ikutan foto Anda dikelir-kelirin pelangi. The next gambarannya, the next. Inilah negara-negara yang mengakui LGBT yang duluan. Anda lihat dari atas kiri, Belanda nomor 1. Anda kalau lihat ini petanya Amerika di sini, Kanada duluan, Greenland, baru Amerika, sekarang Brasil, Uruguay. Nah sekarang Anda lihat ini coming soon, orang menduga itu Australia. Ya karena Perdana Menterinya sudah lesbian. Nah Anda lihat di Asia
Kalau lihat Asia itu masih abu-abu. Kenapa? Karena agama Islamnya cukup kuat, agama Buddhanya cukup kuat. Hari ini dengar baik-baik. Mereka sudah Mahkamah Agung, artinya apa? Pendeta harus memberkati lo. Kalau mereka orang gay, orang lesbian, harus memberkati lo. Kalau enggak, kalian against law. Can you imagine? You jadi pendeta memberkati orang yang perempuan kawin sama perempuan, laki sama laki. Saya bayangkan hospitalnya Amerika bakalan tutup 50 tahun lagi. Nggak ada yang melahirkan. Ya. Nah saudara, inilah peta dunia sekarang. Sedih sekali dunianya gini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi saya katakan mengenai soal LGBT. Saya belum bicara dengan pendeta Lukas mengenai policy di gereja ini. Tetapi di gereja tempat saya selalu katakan, saya tidak akan memberkati orang-orang yang LGBT di dalam pernikahan. No ways, no kompromi. Tetapi kalau orang LGBT ada tempat ini, saya welcome. Saya mau bina dia menjadi ciptaan Tuhan yang asli kembali. Gereja harusnya begini. Gereja tidak boleh menentang orang LGBT supaya dia keluar. No, gereja harus adalah tempat di mana membina yang nggak benar menjadi yang benar. Di mana LGBT kita bina menjadi non LGBT. That is the church. That is the purpose of church. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat Alkitab memangnya Tuhan menciptakan ada transgender begitu? No. Coba kita lihat Matius 19 ayat 4. Matius 19 ayat yang keempat. Dah sebelumnya, oke. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang others, nggak ada male or female. Nah, sekarang kalau Anda baca Alkitab, Anda akan aware. Sekarang Anda buka Roma 1. Roma 1 ayat 26 dan 27. Roma 1 ayat 26 dan 27. Bible dahsyat men. Dia sudah predik semuanya dan it must happen. Anda lihat ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar, seks yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan seks yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ini sesat artinya. Hari ini Anda kalau baca Bible, kalau Anda ke gereja bawa Alkitab Anda baca, Anda sudah tahu this is warning, and ini dibikin 2000 tahun lalu, and now it happened. Jadi apa yang terjadi Bible sudah predik. Makanya kenapa Anda harus bawa Bible, baca,
supaya Anda aware, nggak disesatkan. Anda kalau lihat ya, orang yang homoseks atau yang lesbian, kalau dia sudah cemburu, they dare to kill the other part. Kenapa kok begini? Anda kan tahu, yang lesbian, yang homo, dia punya jealousy-nya, cemburunya tuh bukan main sampai bisa bunuh. Anda lihat yang tadi Roma 1, tolong tayangkan kembali. Roma 1 yang, nah ini. Anda lihat di ayat 27. Ya, di tengah-tengah. Dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Alkitab sudah predik mereka ini akan menyala-nyala dalam hawa nafsu mereka. Jadi Alkitab actually sudah predik, jangan kaget perempuan bisa bunuh perempuan kalau dia cemburu sama pasangannya. Laki bisa bunuh laki karena itu. Makanya Anda yang masih suka baca kompas.com atau detik.com tahu kasus kopi yang Jessica. Ya, orang kaitkan apakah mereka lesbian sampai mereka kill each other. Hari ini dengan baik-baik, Bible udah predik loh, that will occur, my friend. Dan ini bisa terjadi. Jadi actually Bible ini apa? Dahsyat. Termasuk nanti saya kasih tahu ajaran hyper grace, ya, yang kita panggil dengan cheap grace, itu semua di Bible ada. Semuanya ada di Bible, di kitab Yudas, nanti baca. Itu semuanya mengenai hyper grace. Seolah-olah you can do anything. God is always good. Dia bisa ngampuni, kita nggak usah minta ampun. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari ini saya jelaskan penyesatan laki sama laki, perempuan sama perempuan udah mulai disesatkan. Tadi perkataan menyesatkan. Mainan anak-anak sampai ke cucu-cucu Anda bisa disesatkan. Sekarang penyesatan juga terjadi di dalam Bible. Tolong. Penyesatan juga terjadi dengan buku Bible. Jadi kalau Anda yang baca Bible, Anda lihat saya punya agak lain karena memang saya desain lain untuk gereja-gereja tempat saya. Yang penting Anda lihat ini lembaga Alkitab Indonesia, bukan yang bikin. Kalau lembaga Alkitab Indonesia atau LAI itu yang resmi di approve. Sekarang mulai keluar Bible yang seperti saya kemarin kasih kesaksian. Bible-nya itu bukan dari LAI. Jadi itu Bible-nya udah ngaco. Kalau Anda nggak ngerti, Anda akan beli Bible yang ngaco, akhirnya Anda tersesat. Nah, sekarang penyesatan terjadi di Bible. Sekarang sampai saya cerita, sebelum cerita ini, Bible dibikin oleh sebuah percetakan buku, percetakan yang nomor 2 terbesar di dunia, namanya Harper Collins Publisher. Harper Collins Publisher, Anda lihat. Dia udah bikin di 18 negara, dia cetaknya udah 30 lebih bahasa. Ini percetakan buku luar biasa di New York pusatnya. Hebat Harper Collins. Apa yang terjadi di Harper Collins percetakan negara ini? Anda lihat. Dia tahun 1966 kayaknya, dia menciptakan, coba yang kiri bawah 69, dia bikin Satanic Bible. Yang baca bukannya setan, bukan, orang. Jadi can you imagine, you orang-orang waras bisa bilang, stupid man, masa baca buku Bible-nya orang setan gitu. Itu terjadi.
Saudara kalau pergi ke Israel, di dekat utara Tel Aviv, Anda akan mampir. Dan pusatnya jangan lupa loh, di Amerika, di Utah dekat situ, Utah situ. Di Indonesia di Manado pusatnya. Saudara jangan main-main. Saya kasih kesaksian sedikit mengenai gereja setan ini. Di Indonesia, it happened mungkin 15 tahun yang lalu. Gereja setan dia mengirim 2 orang jenderalnya dari Manado. Dia datang ke gereja selalu dia takut apa? Worship. Apalagi kalau worshipnya pakai bahasa roh. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu yang Bapa kehendaki. Yohanes 4 ayat 22-23. Dia paling takut, makanya orang dari gereja setan datangnya selalu mau firmannya mulai dan selalu duduknya di belakang. Makanya kalian jangan duduk belakang. Jadi dia duduknya di belakang, ngapain? Kesatu dia firman udah mau mulai dia baru duduk di belakang. Lalu dia mainin dia punya itunya apa tuh? Matranya. Lalu dia mau hantem pendetanya. Pendeta yang khotbah di atas ini, dia pasang mantranya, dia mau hantem. Waktu dia mau hantem, ternyata pendeta ini hidupnya kudus. Ingat baik-baik, setiap kali Anda berdoa, Anda sedang membuat lapisan di tubuh Anda. Sehingga mantra itu waktu nembak ke you, mantra itu akan mental. Anda rajin berdoa, lebih tutup. Pada waktu Anda bikin dosa, Anda bikin lubang di mantra itu, di lapisan itu, dan itu bisa nembus. Makanya firman Tuhan bilang, roh Tuhan yang ada di kita lebih besar. Yes, if kamu gak bikin dosa loh. Makanya saya anjurkan di jemaat saya setiap kali malam mau tidur, karena kamu gak tahu besok kamu bangun gak. Makanya malam waktu mau tidur berdoa minta ampun semua kesalahan kamu. Itu yang saya lakukan kepada jemaat di tempat saya semuanya. Kalau mau tidur doa minta pengampunan supaya kalau kamu tengah malam meninggal, kamu kedapatan masih oke. Karena dosa sebesar apapun, kalau kamu minta ampun diampuni sama Tuhan. Amin. Nah, itu jenderal setan itu waktu dia lepaskan mantra, balik ke tempat dia lagi, dia kena dan dia muntah darah, dia mental 3 meter. Ini kejadian benar. Dia muntah darah, lalu di delivery ke hospital dengan ambulance. Puji Tuhan, di situ gereja itu datang menengok dia, mendoakan dia, dan berhasil menjamah dia. Dan dia mengaku dia datang dari Manado. Targetnya adalah pendeta dia mau hantam. Hari ini dengar baik-baik. Saya makanya selalu bilang, mimbar ini mimbar yang kudus. Kalau kamu gak kudus, jangan naik ke mimbar ini. Termasuk singers maupun worship leader. Ini mimbar kudus. Saudara, ternyata orang itu akhirnya memberitahu dia adalah dari gereja setan untuk menghancurkan pendeta-pendeta. Suatu warning sign buat kita pembawa firman maupun Jason kalau nyanyi sini. Hati-hati, ini mimbar kudus. Kita mesti benar-benar kudus. Kalau enggak kita akan kena. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu kesaksian. Nah, hari ini kembali lagi ke HarperCollins. Can you imagine publisher nomor 2 terbesar tahun 69 sudah bikin Bible untuk Satanic Bible.
Lalu what happened later? Tahun 77 dia bikin The Joy of Gay Sex. Can you imagine? Dia tulis how enjoyful is si gay di dalam seksnya. Nah saudara, tahun 78 dia bikin Alkitab yang Anda banyak yang punya, NIV. Ya, NIV nggak salah. Sampai tahun 1984 mulai. 1988, tunggu Pak, mundur lagi Pak. Terus ya, satu lagi. Nah, sampai 1978 NIV is okay. Di bawah kontrol 130 pendeta dari Church of God yang kontrol isinya. Mulai tahun 1984 NIV mulai di franchise dan dibeli oleh Sondervan. Mulai tahun ini 1984, sesudah 1984 NIV-nya franchise dan salah satu dibeli dan beredar banyak di gadget Anda, yaitu iPod, iPad, BlackBerry, iPhone, Samsung. Anda mesti make sure NIV-nya tahun berapa punya. Mulai tahun 84 terjadilah penyesatan di NIV. Tayangkan translatornya dari NIV mulai tahun 84. Jadi jangan salahkan, yang sebelumnya semua masih oke. Tahun 84 onwards NIV di dalamnya ada 64.575 kata yang dihapus, yang ada Tuhannya, yang ada Allahnya, yang ada Roh Kudusnya dihapus. Itu yang saya bilang hadiah yang saya dikasih sama dua anak muda yang saya suruh bertobat. Perkataan Tuhan Allahnya semuanya hilang, diganti dengan Yahweh. Saudara, di buku ini 45 ayat dihapus. 45 ayat ini kebanyakan aliran hyper grace, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Bahkan doa Bapa kami di sorga, ampunilah kami hari ini bila kami ada melakukan kesalahan kepada orang yang lain. Itu tidak diakui oleh kaum hyper grace. Karena hyper grace bilang Tuhan kita itu baik, gak usah minta ampun. Ya, jadi kompromi. Anda umur gini, ya seks sekali is okay, 2 kali is okay lah. Bisa dimengerti, udah tua gini masa sama tante-tante yang tua. Sekali-kali Hainan chicken yang muda is okay lah. God mengerti semuanya. Jadi kompromi, gak usah minta ampun. Padahal Bible ajari kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kamu gak bisa ketemu aku. Alkitab tulis, waktu kita menghembuskan nafas terakhir, namamu ada gak di kitab kehidupan? Dan Wahyu 3 ayat 5 tulis, kitab kehidupan namamu bisa dihapus sama dia, sama Tuhan, kalau hidup kita gak benar. Hari ini dengar baik-baik, ini NIV yang sesudah di franchise. Anda mau tahu translatornya siapa? Tolong tayangkan. Ini translator di Perjanjian Lama, Dr. Martin Woenstra. Dan dia declare, I am a homosexual. So what? Jadi bisa bayangkan nggak? Alkitab ditranslate-nya sama orang yang homoseks di Perjanjian Lamanya.
Gimana perjanjian barunya? Tolong tayangkan. Perjanjian baru, wanita Virginia Mollenkott, dia bilang, I am a lesbian, and I yang translate perjanjian baru. Can you imagine sebuah buku Alkitab ditranslate oleh homoseks sama lesbian? Lalu divisi pengajaran Church of God mengadakan studi apa yang dia orang hilangkan, dan they found out, slide selanjutnya, ini kata-kata yang ada sodomi semuanya dihilangkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, makanya jangan main-main dengan penyesatan. Yesus sudah warning kita, penyesatan akan terjadi, dan yang menyesatkan orang dalam loh, bukan orang luar. Makanya supaya kamu gak tersesat, kamu mesti menguasai kitab suci. Makanya di perjanjian lama tulis, my people are destroyed, umatku binasa karena kekurangan ilmu pengetahuan sudah binasa. Hari ini biarlah jemaat BMC, jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi mengerti dan merubah kehidupannya mulai next week. Bawa Alkitab, baca, coret yang penting-penting, supaya kalian gak lack of knowledge, kekurangan ilmu pengetahuan. Hari ini yang Anda bawa gadget, Anda bawa BlackBerry, iPad, iPhone, make sure translation kamu di Alkitab itu betul-betul before 83. Artinya NIV-nya masih oke. Bukan NIV yang orang yang homoseks, lesbian yang bikin. Nah saudara, slide selanjutnya Anda lihat, mereka sekarang bikin buku yang mirip-mirip. Yuk lihat, yang satu yang sebelah kiri Anda lihat, dan yang sebelah kanan. Lalu slide selanjutnya, ini perbedaannya yang King James yang asli sama NIV yang sudah di franchise. Sekali lagi, NIV yang sudah di franchise itu after 84. Itu yang sudah di franchise. Itu yang sudah ngawur isinya. Jadi kalau Anda punya NIV yang sebelum, itu still correct. Selanjutnya, next. Nah, ini you lihat di NIV-nya, Anda lihat do not forgive yang Mark 11:26. Semua yang ada perkataan forgiveness dihilangkan karena ini apa? Ini aliran dari hyper grace. Hyper grace mengajarin Tuhan itu baik sekali, nggak usah minta ampun. You may do your sin. Pengikutnya banyak gak? Pasti banyak. Saya kalau masih ada sin, selingkuh, tentu saya lari ke hyper grace supaya dapat protection. I can do my sin furthermore. Dan I believe saya masih ke surga. Jadi anak-anak muda, make sure jangan sampai terperanjat. Sorry ya, saya mau ngomong ini agak keras dikit. Ada pasangan istri jemaat tempat saya. Dia kirim anaknya perempuan sekolah di Seattle. 3 tahun dia udah kirim. Every year anaknya pulang, semuanya fine. Sekolahnya maju, semua fine. After 3 years, parentsnya datang melihat anaknya. Kaget sekali lihat anak perempuannya 21 years old. Satu apartemen dengan seorang laki. Lalu papa mamanya dari Indonesia kaget dong. Lu gila, lu perempuan lu tinggal sama laki. Lalu dia bilang apa? Papi, mami,
Papi mami tuh di gerejanya Dr. Yanto tuh gereja kuno. Kami di gereja yang baru, Hyper Grace. Kami diajarin gini, pernikahan kan cuma boleh sekali. Jadi kami coba semuanya cocok nggak, termasuk seks. Bayangkan, untung bapak emaknya nggak kena serangan jantung. Cuma bapak emaknya pulang ke Indonesia bilang sama saya, dokter, gila tuh. Kita mesti perhatikan anak kita tuh going in the right church or not. Kalian penting menentukan church. This is the right church for you. Karena mereka menggembalakan you sesuai Alkitab. Saudara, saya lihat sekarang church tuh makin kacau. Pendetanya maaf kejar omset. Kayak supir truk, kayak supir metro mini yang diganyang sama Ahok sekarang. Kejar omset, main stop di mana, main labrak di mana. Ya, jadi apa? Pendetanya nggak berani ngomong yang keras. Takut jemaatnya yang kayak kabur, nggak ada perpuluhan. Kalau Anda ada di gereja demikian, gini, Anda ikut hancur. Anda sudah keluar Bible, Anda sudah kompromi, the word of God udah diliwatin. Yang enak diajarin, yang enak nggak usah disentuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tugas pembicara, tugas gereja, mendekatkan kebenaran firman Tuhan. Benar atau tidak? Respon bagaimana? Kita mau menyelamatkan orang-orang jemaat yang Tuhan titipkan, yang takut akan Tuhan. Kita mau selamatkan mereka. Dan kita mengharapkan mereka lama-lama sudah biasa dengan firman yang keras ini. Saudara, itu yang kejadiannya yang menakutkan, saudara. Jadi ingat, penyesatan dari pasangan, anak-anak muda hati-hati. Anak muda paling gampang ke Hyper Grace. Karena apa? Semua sin-nya diampuni. Nggak usah minta ampun, Tuhan ampunin. Teorinya. Anda tahu keselamatan ada 3 fase: justification, sanctification, and glorification. Sanctification artinya bayar harga supaya serupa dengan gambaran Tuhan. Itu nggak usah katanya Hyper Grace. Jadi enak bener. Kita nggak usah bayar harga. We don't need to follow the Bible. Kita cari yang enak-enak aja. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya cerita mengenai Hyper Grace sedikit. Tadi saya sudah katakan kalau boleh tayangkan yang 3 fase itu keselamatan, yang ada justification, sanctification. Saya loncat sebentar ke sini. Yang ada di dekat belakang saya taruh yang ada 3 step. Ya, setelah gambaran Yesus sama ada nerakanya itu gambar-gambaran. Ada 2 gambar. Nah, ini betul. Ya, betul. Ini betul. Nah, saudara gini. Tayangkan yang di atas dulu. Yang sebelah kiri, bukan, yang ini udah benar, yang ini udah benar. Saudara, kita semuanya awalnya yaitu kita manusia berdosa. Waktu saudara diciptakan, Kejadian 1, 26, 27, saudara harus serupa dengan gambaran Tuhan. Tetapi nyatanya saudara dan saya manusia berdosa. Saudara hanya memiliki iman. Saudara terima Yesus, percaya, maka saudara akan lahir baru dan status Anda justification. Apa yang Anda salah dibenarkan kesalahannya. Jadi apa yang Anda sudah lakukan pada waktu Anda believe in Jesus, dia lupakan semua. Itu namanya justification. Tapi kitanya masih manusia bobrok, masih manusia berdosa. Nah, di tengah ini, di sanctification ini,
Kita harus serupa dengan gambaran Tuhan. Anda lihat di sebelah situ. Ini terjadinya di mana? Di tengah sanctification. And this is the job of a church. Dari bayi sampai dewasa rohani. Di sini Anda ditegur. Anda nggak ke gereja bawa Alkitab, ditegur. Anda datang terlambat, ditegur. Anda nggak kasih persembahan perpuluhan, ditegur. Karena Anda mesti serupa dengan gambaran Tuhan, supaya pada waktu Tuhan datang, Anda terangkat glorification. Nah, pengajaran hyper grace yang tengah nggak usah, karena Jesus very good. Saudara, saya ketemu seorang Amerika yang Pak Lukas kenal, yaitu Mark McClendon. Baru-baru ini Jakarta digemparkan oleh gereja-gereja yang hyper grace, penganutnya banyak. Yes, karena apa? Kompromi dengan dosa tapi masuk ke surga. Lalu Mark McClendon, dia selama 2 bulan, dia orang Amerika, dia telusuri, dia CBN-nya Indonesia kepalanya, dia telusuri hidupnya Jesus. Dia belajar selama 2 bulan, dia bilang, supaya dia bisa bikin suatu decision. Lalu dia bilang apa? Betul, Jesus baik sekali, yes. He is very good, yes. Tetapi kalau kamu larinya ke neraka, dia gampar kamu, dia tabok kamu, dia tarik kamu, supaya kamu gak masuk ke hell. Itu karakter Jesus. Artinya apa? Harus ada sanctification. Harus ada sanctification. Hari ini Anda dengar baik-baik. Gereja banyak yang mau ke hyper grace, kenapa? Enak. Ya, kita enak. Jason sudah married, nggak bisa dia nyeleweng selingkuh. Dia nggak bisa bilang, gue udah bosen makan gado-gado terus, gue sekali-kali mau makan pecel. Kalau hyper grace bilang, dia understood. Firman Tuhan bilang, nggak bilang gini. Firman Tuhan jelas bilang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, kamu gak bisa ketemu aku. Artinya gak bisa masuk ke surga. Ini gambaran yang ini. 3 ini kalau kalian mau miliki, silakan, asal kalian tanya Pak Pendeta Lukas. Saya suruh jemaat semua simpen, miliki, supaya dia orang belajar, supaya dia orang jangan tercekok oleh sepertiga gereja di Jakarta, di Indonesia, semuanya alirannya lari ke hyper grace. Kenapa? Karena kompromi dengan dosa. Kalau itu betul, saya juga mau jadi membernya. Ya. Jadi kalau kalian lihat pengerja dari gereja yang demikian, jangan kaget, pagi siang hari melayani kalian, malam hari di pub mabok-mabok. Itu saya lihat banyak sekali teman dari teman saya yang di Singapura gitu. Ini produknya. Yudi, tolong, waktu di gereja, ini yang tengah harus jadi kewajiban gereja. Menjadikan mereka bayi ke dewasa rohani supaya serupa dengan gambaran Tuhan. Makanya Anda mesti nangkep kenapa gereja ngajarin mari kembalikan haknya Tuhan 10%. Itu enak gak? Gak enak. Tapi Anda harus percaya Anda akan di blessing sama Tuhan dengan Anda melakukan firman Tuhan. Anda harus punya faith yang demikian. Ya, Anda harus punya faith yang demikian, and that is obligation, tugas daripada gereja untuk explain, walaupun itu nggak enak. Jemaat banyak yang nggak seneng. Jemaat yang nggak seneng itu jemaat yang nggak mau kasih, jemaat yang cuma maunya blessing, nggak mau kasih blessing kepada orang lain.
Itu seperti laut mati. Terima air dari sungai Yordan tapi nggak mengalir lagi, jadi kamu mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini saya rasa cukup, waktunya juga sudah habis. Jadi sekali lagi, hati-hati. Penyesatan terjadi di laki perempuan. Penyesatan terjadi di bagian anak-anak. Penyesatan juga sampai ke Alkitab. Supaya Anda nggak tersesat, you don't have any other choice but read the Bible. Bring the Bible to the church and read it. Dan kasihin tanda-tanda. God bless you. Saudara kasih Tuhan, kita harus belajar berdiri atas kebenaran firman. Yang setuju katakan amin. Nah tadi Dr. Yanto karena waktu, sebetulnya saya mendapat juga sekretaris beliau mengirim. Salah satu adalah ada gereja di Amerika yang ternyata akhirnya sempat mereka menghilangkan bahasa roh dalam kebaktian mereka. Nah kalau dokter izinkan mungkin saya hanya close sedikit saja. Karena saudara-saudara ada Willow Creek Community Church, Pastor Bill Helbers. Akhirnya satu saat Tuhan tegur dan beliau bertobat. Karena dianggap bahwa tadinya bahasa roh sudah kuno. Nanti orang akan bertanya, apa itu kok riara bala. Dan saudara apa yang terjadi? Akhirnya beliau bertobat. Dan sekarang kembali menggunakan bahasa roh. Dan yang ajaib sejak kembali gerejanya berbahasa roh. Akibatnya gerejanya mengalami kuasa api Tuhan, pengurapan Tuhan, dan akhirnya bertumbuh dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar karena hari-hari ini ada dua gejala soal bahasa roh. Ada gereja yang tadinya berbahasa roh. Sekarang ini malah justru berkata, kita buang saja dari ibadah. Dan akibatnya Anda tahu, orang cuma main di level jiwa. Tidak sampai masuk ke level roh. Nah akibatnya apa? Orang cuma main di logika. Dan akibatnya, saudara ingat bahwa manusia roh kita akhirnya kering. Nah saya berjumpa justru ketika ada gereja yang tadinya merasa paling penting adalah logika. Bahasa roh, manifestasi roh kudus, doa pelepasan, dan sebagainya. Itu enggak usah. Anda tahu apa yang terjadi? Waktu saya dari Jakarta ada sebuah gereja yang sekian tahun sebelumnya ketika saya mau naik mimbar, mau khotbah, dibisikin sama asistennya. Tolong pendeta jangan berbahasa roh waktu melayani. Karena di sini tidak begitu. Sebagai tamu saya cuman mentaati karena saya tamu. Tapi hati saya berdoa Tuhan, biar satu hari Tuhan celikkan. Anda tahu dalam tahun kemarin waktu saya kembali melayani sana, asistennya berkata, bahkan saya ketemu pendetanya, semua pembicara yang tidak berbahasa roh, bahkan anti bahasa roh, saya sudah coret semua. Dan sekarang saya justru mewajibkan jemaat dan para pembicara berbahasa roh. Saya tanya kenapa? Gembala ini berkata begini, karena sudah sekian tahun saya menggembalakan, kalau jemaat cuma main di masa sampai ke level jiwa, mereka hanya tambah pengetahuan, rohnya tidak berubah. Dan akhirnya Anda tahu, saya bersyukur. Ada gereja-gereja yang tadinya menentang tentang bahasa roh. Sekarang mereka sangat powerful sekali. Dan saya melihat api Tuhan ada luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah saudaraku, kalau sampai ada orang berkata bahwa bahasa roh itu sudah kuno. Sampai ada orang berkata bahasa roh sesat. Atau tidak perlu lagi berdoa bahasa roh dalam kebaktian. Mari kita lihat satu ayat saja. 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40. Alkitab berkata apa? Lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Kita akan lihat, ini adalah bagian dari Alkitab. Saya yakin bahwa tidak bisa kita buang satu ayat dan kita berkata, yang lain. Tapi mari kita lihat
Ayat yang terakhir kita baca sama-sama, 1 Korintus 14 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Semua baca sama-sama, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Terus, dan janganlah apa? Melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa. Ulangi lagi kalimat, janganlah. 2, 3. Janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa. Lihat, kalau sampai ada gereja hamba Tuhan berkata bahasa roh tidak perlu lagi dan sebagainya, berarti dia tidak menjalankan ini ayat. Karena Alkitab jelas berkata jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Terus ayat yang ke-40 mari baca sama-sama, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya ada waktu kita memuji dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manusia, bahasa akal budi. Tapi ada waktu kita memuji menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Supaya apa? Roh kita boleh dikuatkan dan dipuaskan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang penting sopan dan teratur. Dalam artian gini, ketika sudah mulai khotbah, tapi Anda nggak mau berhenti, itu ganggu kebaktian. Kami akan gendong Anda, pindahkan ke restroom. Ya kan? Tapi ada waktu kita bahasa roh, izinkan Tuhan menjamah kita. Tapi ada waktunya kita tertib, kita berhenti dengar firman. Dan saya yakin itulah yang Alkitab ajarkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa mau agar gereja ini dan setiap kita tidak disesatkan, tapi hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang mau, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita.